Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Ramadhani, NIM 1923 MK59, Prodi Perpustakaan dan Informasi, mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Preservasi dan Konservasi pada pertemuan 10 sampai 16. Nah, pertemuan 10 mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu mengenai peta. Nah, peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu ada berbagai macam bentuk jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Nah, pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun petugas bagian pelestarian. Nah, berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain yaitu kerusakan karena faktor kimiawi dan juga bisa berupa kerusakan karena faktor mekanis. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audio visual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu serta kelembaban. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu serta goresan dan sebagainya. Karena itu proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Nah, yang ketiga yaitu fotokopi dan tinta. Nah, di masa ini banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak maupun yang sudah langka. Nah, sehingga kita dipinjamkan pada pemakaian. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen yang masih terkontroversi. Nah, hanya itu penjelasan pada pertemuan 10. Nah, selanjutnya pada pertemuan 11 saya akan menjelaskannya materi tentang perbaikan bank pustaka dan restorasi. Nah, yang pertama itu menambal. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia pada tahun 1995 sampai 1989, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kaiji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka yaitu yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua yaitu bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan pisau cutter. Yang ketiga yaitu oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Nah, selanjutnya itu letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah yang sesuai. Selanjutnya yaitu kertas penambal yang terletak di luar bagian yang berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya yaitu kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar mereka dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Nah, cara yang kedua yaitu menyambung. Nah, menyambung dilakukan untuk mereka yang sobek atau lemah karena lipatan. Nah, biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1995 sampai 1991, ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek. Nah, caranya yang pertama yaitu pilih kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Nah, yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan tifen yang telah dicelupkan dalam air. Nah, selanjutnya yaitu kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang besar. Selanjutnya, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Nah, berikutnya yaitu oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemerat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Yang terakhir, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerat dan letakkan di bawah pemerat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih itu. Nah, selanjutnya cara yang pelestarian bahan pustaka cara yang ketiga yaitu penjilidan. Nah, penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh koper.
Perpustakaan Republik Indonesia, penjilidan dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama yaitu dengan sampul lina atau soft cover yang menjilidnya dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Kedua, dengan sampul kertas atau head cover yaitu menjilid dengan cover yang tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 350 gram. Penjilidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas ataupun nomor halamannya yang tidak berguna lagi, sehingga perlu dibongkar atau dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilidan perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahannya, biaya dan tenaga penjilidan, dengan biaya pembelian dengan judul yang sama. Maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Perbaikan bahan pustaka yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan atau weeding adalah kegiatan penyiangan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai diganti dengan bahan pustaka yang baru. Nah, adapun tujuan dari kegiatan penyiangan ini, yang pertama yaitu membina dan memperbaiki nilai peranan informasi yang ada di perpustakaan. Yang kedua yaitu memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Yang keempat yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna dari koleksi. Yang kelima yaitu mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman dari koleksi itu. Nah, yang keenam yaitu menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu mengetahui kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Yang terakhir yaitu meningkatkan nilai informasi. Mana menurut Departemen Pendidikan Republik Indonesia, kriteria penyiangan kebijakan penyiangan sering bersifat relatif. Nah, sehingga perpustakaan perlu memiliki kebijakan yang tertulis tentang penyiangan ini. Nah, koleksi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam menentukan kebijakan penyiangan, perpustakaan perlu meminta bantuan para ahli pejabat yang berwenang. Nah, bersama dengan pustakawan mereka menentukan bahan pustaka mana yang dapat dikeluarkan dari koleksi. Nah, materi yang terakhir yaitu stock outline. Nah, stock outline ini merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Nah, menurut Sulistyo Basuki, stock outline adalah pemeriksaan fiksi terhadap buku yang bersifat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan dari stock outline ini. Nah, adapun kegiatan stock outline yang bertujuan untuk yang pertama itu mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga yaitu mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat yaitu mengetahui bahan pustaka yang hilang. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui kondisi bahan pustaka, apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Nah, hanya itu penjelasan pada materi pertemuan 11. Pertemuan yang ke-12 saya akan menjelaskan materi yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Nah, sebelum kita membahas apa itu sistem penjilidan, lebih baik kita mengetahui yaitu pengertian dari pelestarian bahan pustaka itu tersebut. Nah, pelestarian bahan perpustakaan adalah melalui kegiatan penjilidan bahan perpustakaan. Nah, pada dasarnya penjilidan merupakan pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Tujuan utama dari penjilidan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dengan keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik. Nah, selanjutnya kita membahas pengertian apa sih itu penjilidan. Nah, penjilidan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Istilah dan definisi dari penjilidan. Yang pertama yaitu bahan penutup, yang kedua blok buku, ketiga jahit lewat lipatan, yang keempat jahit samping, kelima jilid ulang, yang keenam kertas berbuffer basah, yang ketujuh yaitu kuras atau cutter, yang ke-8 yaitu lembar pelindung. Nah, untuk menyiapkan penjilidan, sebelum bahan pustaka dijilid harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi keliruan. Nah, dalam mengurutkan halaman atau tidak urut dalam menyusun nama majalah akan mengakibatkan kerugian besar. Adapun langkah penting dalam menyiapkan penjilidan, yang pertama yaitu menghimpun, yang kedua yaitu penggabungan,
hanya dua itu caranya. Dan yang selanjutnya yaitu bahan atau sarana dari penjilidan ini. Nah, yang pertama yaitu bahannya yaitu kertas. Yang kedua, kertasnya itu terdapat berbagai macam seperti kertas kue, kertas casing, kertas wall, kertas milobol, kertas melmer atau kertas melmer favor sama juga. Yang selanjutnya kertas bukram atau liner. Nah, yang kedua yaitu peralatan penjilidan atau mesin-mesin. Nah, beberapa peralatan yang perlu diantaranya yaitu mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga alat potong bor, dan yang keempat mesin bor atau pembuat lubang, dan yang terakhir pres buku atau koran. Nah, cara yang ketiga yaitu peralatan penunjang penjilidan yang lain seperti jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pena pisau potong, 3 gunting, 4 tulang pelipat, yang kelima penggaris besi, ke-6 kuas, 7 palu, 8 gergaji, 9 pelubang dan 10 lem. Nah, cara yang keempat yaitu jenis-jenis dari penjilidan. Nah, yang pertama yaitu jenis hard cover. Jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus. Nah, yang kedua jenis soft cover. Nah, jenis jilidan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang ada di dalamnya. Yang ketiga jilid kain, cocok untuk jumlah halaman yang sedikit. Keempat yaitu jilid dengan tanda, yaitu memperhatikan tanda pada bagian pustaka yang akan dijilid. Yang kelima yaitu jilid lem panggung, biasanya digunakan untuk buku novel atau buku wajah. Yang keenam yaitu jilid spiral. Nah, jilid spiral ini jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku-buku tulis dan dokumen-dokumen khusus seperti laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jilid lokbat. Nah, biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diklat atau hal-hal yang lainnya. Pada materi pertemuan 13 tentang cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku, tapi juga dapat berguna dalam memperbaiki buku. Banyak buku yang sudah terikat menggunakan bahan yang ditemukan di rumah dalam sebuah kotak jahit. Menjilid buku menggunakan tangan masih merupakan praktik yang populer karena banyak orang yang telah memilih kualitas buku terikat dengan tangan. Nah, ada beberapa teknik dalam menjilid buku. Antaranya yang pertama yaitu jahit. Yang kedua yaitu menjilid dengan pita. Nah, maksudnya menjilid dengan pita yaitu teknik mengikat dekoratif. Nah, metode ini halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran bangun halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Nah, cara yang ketiga yaitu menjilid dengan staples. Maksudnya untuk sebuah buku tipis ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana lubang belakang akan ditumpukan halaman dalam urutan yang benar. Nah, buku halaman dapat menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang, berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flip. Tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Nah, yang terakhir dengan professional binding. Professional binding ini, beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup. Bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Ya, pada materi pertemuan ke-14 mengenai pelestarian nilai informasi. Penjelasannya, untuk pelestarian nilai informasi dalam pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Nah, untuk pelestarian nilai informasi, yang pertama mengenai mikrofilm. Sampai tahun 1920-an, mikrofilm diberlakukan sebagai sesuatu yang baru. Tetapi mikrofilm berasal lebih awal daripada itu.
John Benjamin dan Sir bereksperimen dengan pembuatan teks produksi di awal tahun 1939. Nah, pada tahun 1853 dan Sir berhasil menjual mikrofotografi sebagai sebuah slide yang dilihat dengan Microsoft. Nah, teknik Densor ini kemudian dimanfaatkan oleh Rene Dragon. Ia yang pertama memamerkan mikrofilm ini pada tahun 1859. Penerapan pertama dari mikrofilm komersial dikembangkan oleh George M.H. Carty yang mengeluarkan paten untuk mesin seskografinya pada tahun 1925. Mesin tersebut digunakan untuk membuat salinan film permanen dari semua catatan bank. Pada tahun 1928, Eichmann Kodak membeli penemuan MC Shorty ini dan mulai memasarkannya di bawah Kodak Resorts Division. Nah, bentuk mikrofilm ini yaitu mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada yang berbagai ukuran. Atau tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, dan karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Prinsip-prinsip mikrofilm sudah dikenal sejak lebih dari 150 tahun, akan tetapi penggunaan mikrofilm baru menjadi metode yang sangat populer setelah Perang Dunia yang Kedua. Nah, menurut perkiraan ilmiah, salinan negatif yang disimpan dengan sesama bisa bertahan hingga 500 tahun lamanya. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan terdapat dua. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplement apabila di perpustakaan ini tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Alasan dari menggunakan mikrofilm ini yaitu yang pertama, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak atau yang sudah aus. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak atau koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima yaitu menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Yang ketujuh, menggantikan interlibrary loan. Pembuatan dari mikrofilm ini pada dasarnya seperti pengambilan gambar dengan sebuah kamera. Hal tersebut tidak dimuat hard copy-nya, hanya filmnya saja. Nah, cara yang kedua, yang pertama kan tadi mikrofilm, yang kedua yaitu CD-ROM. Nah, pada tahun 1982, The Library of Congress semula bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Namun akibatnya sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan menyebarkan informasi serta kemampuan pelestariannya yang dapat dihandalkan. Nah, dengan berhasilnya percobaan alih bentuk video disk tersebut menipis kekhawatiran kekurangan penyimpanan bahan pustaka. Penting untuk terlebih dahulu apakah nilai fisik atau nilai informasinya yang perlu dilestarikan. Jika nilai informasinya yang perlu dilestarikan, maka bahan pustaka tersebut bisa langsung dibawa ke bagian alih bentuk untuk disimpan dalam bentuk video disk dengan menggunakan scanner. Alasan teknologi ini sering diminati. Yang pertama yaitu merupakan sarana penyimpanan yang berkapasitas tinggi. Yang kedua yaitu beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal. Yang ketiga yaitu beberapa jenis dari teknologi ini yang bertahan lama. Nah, yang keempat yaitu tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Nah, yang kelima yaitu kebanyakan portable. Yang terakhir mudah dihubungkan dengan fish. Keunggulan dari CD-ROM yang pertama yaitu memiliki daya tampung yang besar. Yang kedua yaitu memudahkan penelusuran literatur. Ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Dan yang terakhir, mempercepat penerbitan di Indonesia. Pada materi pertemuan ke-15 yaitu mengenai prosedur alih media. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari alih media. Nah, alih media merupakan proses pengolahan dokumen dalam bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka memelihara terhadap arsip yang memiliki nilai guna yang penting. Nah,
alasan dari Alimedia ini adalah informasi adalah kunci dari aset dan nilai suatu informasi maupun masyarakat pribadi. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, keuntungan dari Alimedia ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua yaitu pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima yaitu memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali nilai informasi oleh tim atau organisasi lain. Yang keenam yaitu menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan nilai informasi yang secara aktual, cepat dan transparan sesuai permintaan pemegang atau pewenang maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh yaitu mempunyai persiapan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang terakhir, menekan biaya yang berkurang, penciptaan, penyimpanan, temu kembali dan pengelolaan atas media kertas. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu perawatan dan penyiangan bank pustaka. Yang pertama yaitu perawatan bank pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara pembuatan, merawat, dan memelihara bank pustaka. Menurut Departemen Pendidikan, di dalam Cahayani 2015, tujuan dari perawatan bank pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bank pustaka dari faktor penyebab kerusakan bank pustaka itu, dan memperbaiki bahan pustaka yang masih layak untuk dipakai, disimpan dan dilestarikan isi dari bank pustaka yang masih bermanfaat. Yang kedua, penyiangan bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan, mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari koleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pustaka. Nah, tujuan, misi dan manfaat penyiangan bahan pustaka. Nah, menurut Heri Kusnanto, tujuan dari penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan pustaka agar koleksi perpustakaan selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Nah, fungsi dari penyiangan bahan pustaka itu sendiri yang pertama yaitu menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi yang lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, mendapatkan masukan yang konektor pada kekuatan dan kelemahan dari koleksi itu. Nah, manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Ideal 2009, yang pertama yaitu bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia maupun isi. Yang kedua yaitu mengurangi kepada koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Yang terakhir, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukannya. Nah, kriteria dari penyiangan itu tersendiri, yang pertama penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat yaitu penyiangan berdasarkan bahasa. Kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang selanjutnya penyiangan berdasarkan koleksi. Selanjutnya penyiangan berdasarkan khusus dengan usia tertentu untuk disayani, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, dan penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Adapun sarana dan prosedur dari penyiangan ini. Nah, sarana dari penyiangan ini yaitu katalog perpustakaan, kartu registrasi atau daftar buku, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan dan penyiangan koleksi. Nah, menurut Pak Putra Ideal 2019, dalam kegiatan penyiangan bahan pustaka di perpustakaan tentunya terdapat prosedur di dalamnya. Nah, prosedurnya yaitu berupa yang pertama, perpustakaan mengadakan pemeliharaan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Yang ketiga, apabila memungkinkan sertakan data pemanfaatan buku. Yang keempat, pustakawan memuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin waktunya dikeluarkan dari koleksi itu. Yang kelima, buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Tentu kalau katalognya ditarik
dari laci atau jajaran katalog dan menghapus dari penggerak. Nah, yang keenam, buku-buku tersebut dicari atau dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Yang ketujuh, apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai oleh orang lain, dapat dipisahkan untuk bahan penukaran atau hadiah. Yang ke-8, apabila pustakawan ragu mengubah buku itu, mungkin masih bisa dicari atau disusun di gudang dulu. Selanjutnya, apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari perpustakaan. Selanjutnya, pustaka yang dikeluarkan dari perpustakaan dimuat di berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya. Nah, selanjutnya, untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan hendaknya memperhatikan peraturannya yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaungan di bawah pemerintah. Nah, kendala dari penyiangan bahan pustaka ini terdapat yang pertama, yaitu adanya perasaan bangga terhadap koleksi sendiri, sehingga kita tidak mau buku itu hilang atau tidak rela membuang dari bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas terhadap dari status dan bahan pustaka dan referensinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi yang dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, yaitu adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang terakhir, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran baru melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu yang terhadap terlihat yang begitu rumit atau sangat rumit. Nah, hanya itu penjelasan saya dari pertemuan 10 sampai 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.